apa namanya, sampai menguburkan mayat. Jadi kewajiban kita ketika ada orang meninggal, satu itu memandikan, ya, memandikan mayit. Setelah itu membawa mengkafani mayit. Setelah itu mensolati mayit. Yang keempat yaitu membawa mayit ke kuburan, itu juga ada kewajiban juga. Yang kelima yaitu menguburkan mayit. Nah, sekarang bagaimana kriteria kuburan yang bisa untuk menguburkan mayit? Di sini dikatakan fasl paling sedikit-sedikitnya kuburan, yaitu adalah sebuah lubang yang bisa menutup baunya mayit dan menjaganya daripada hewan buas. Ini ini ya kayak kaidah. Pokoknya kuburan yaitu sebuah lubang yang bisa menutupi bau busuknya mayit, ya, bau, menjaga daripada bau busuk, supaya tidak tercium oleh kaum muslimin. Dan menjaganya daripada hewan buas. Nah, kalau di daerah lain kan sebagian agama kita kan disuruh untuk menguburkan mayat. Sebagian lain enggak. Sebagian lain agama lain dibakar. Nah, seperti di India, Sungai Ganga yang terkenal di situ untuk membuang jasad-jasad, membuang abu-abu mayit, dibakar sampai habis. Di tempat kita ya ada pembakaran, tapi sekarang sudah modern, pakai gas, disembur api dengan gas. Ada lain lagi yang dimasukin di tempat kayak open ya. Jadi leboknya nanti keluar sudah jadi api. Roasting. Roasting. Kayak kopi. Disuruh kubur kita. Dan nggak cuma kuburannya, supaya menjaga daripada baunya, dan mayat tersebut dijaga daripada hewan buas. Makanya kita disuruh nguburin supaya kuburan itu sekiranya nggak digeduk, nggak digali oleh hewan buas. Nah, maknanya bahwa paling sedikit-sedikitnya kuburan yang bisa menghasilkan untuk memendam mayit, yang wajib itu adalah sebuah lubang yang menutupi baunya mayit. Kan namanya mayit pasti badang ya, bau ya, kan bangkai, jadi bangkai. Ba'da tomsiha, setelah diratakan daripada menabuh dari atas, ya. Diratakan dan menjaganya daripada hewan yang buas yang bisa menggalinya dan memakannya. Dan tidak cukup untuk membangun di atasnya. Dibangun kok, diletakkan di di semen terus dicor. Tidak cukup, kudu digeduk gitu. Kecuali Mas Mustafa Kemal ya. Ya. Mustafa Kemal kan ditolak bumi. Mustafa Kemal itu ditolak bumi. Coba dulu. Apa sih Perdana Menteri Turki dulu ya, yang merubah azan, yang mau merubah azan dengan bahasa Turki, yang mau diubah-ubah. Banyak syarat-syarat yang mau dirubah-ubah. Kayaknya ternyata wong itu penyusup ya. Ya, melihat pernah itu ada orang penyusup.
penyusup Allah alam atau munafik apa namanya non muslim tapi nyamar dari Islam. Ditolak bumi dari ngisor sampai bawah di bawah muncul ke langsung tidur teh katanya. Akhirnya angin lagi nggak belum menang bumi kan nggak menerimanya di cor semen orang di cor di atas, jadi nggak dikuburkan di. Nah, apakah cukup seperti itu? Nggak cukup kalau kita muslim ini. Kalau kita bisa dikuburkan di bawah, wajib kita harus menguburkan mayat di bawah, nggak boleh di atas, nggak boleh. Wala yakfi al-bina alaihi ma imkanil harf. Enggak cukup untuk membangun di atasnya bersamaan mampu. Bersama mampu untuk apa? Mampu untuk menggali. Mungkin kalau yang pengecualian ya seperti hanya di atas kapal ya, di atas kapal kita menemukan ada salah satu orang itu meninggal di kapal dan sedangkan perjalanan masih jauh kadang itu sebagian diletakkan di tempat es ikan lebih menaik es. Secara fikihnya kalau ada orang secara fikih meninggal di kapal dan itu kalau dibiarkan busuk sih. Busuk. Kalau dulu kalau kita fikir kita mengatakan ya pakainya apa? Carikan papan-papan yang sekiranya untuk bisa mengangkat hewan mayat itu, jenazah itu, ya kan kendang gitu. Kendang kan sekiranya dia nanti akan sampai ke pantai di daerah orang muslimin biar dikuburin di sana. Kalau tafsir pertama kalau memang dekat ya harus wajib ya. Kalau memang dekat ya, dekat. Ini perjalanan, itu 2 jam 3 jam ya wajib nganterin ke pantai dikubur itu. Tapi kalau seandainya ini jauh, ke sana jauh, ke sana butuh 7 hari, ke sana butuh 7 hari. Coba gimana? Ya sudah, berarti ya Allah. Cariin apa namanya? Hanyutkan biar di yo terak nggone ternyata habis sama ikan yo wis. Kalau memang nggak ada jalan lain kecuali ini di tenggelamkan. Solusi terakhirnya tenggelamkan. Banduli waktu tenggelamkan. Untuk sekarang ada es, ada kulkas di kapal-kapal, dimasukkan ke es, biarin, badan awet kan ya, badan awet, daging ya, awet. Falam yamna'hu ilal bina alaihi wajibah. Seandainya tidak bisa mencegah hewan buas kecuali dibangun, maka wajib hukumnya bangun di atas. Kalau memang ya ada ini hewan-hewannya apa namanya ada tirek-tireknya. Banyak tirek-tireknya. Apa di hafalan mobil. Malah ketahuan terlambat kalau hujan. Dalam yamna ilal bina alaihi wajib.
Nah sebenarnya hukum membangun itu boleh nggak sih membangun di atas kuburan-kuburan? Tafsir tempat kita ya jelasnya tafsir Syafi'i ya mengatakan menghukum membangun di atas kuburan, mentajsis membangun di atas kuburan. Ditafsir itu tanahnya. Yang pertama tanahnya milik siapa? Kalau tanah itu wakaf maka haram membangun di atas kubur. Membangun di atas kubur. Itu Syafi'i ya, nggak boleh membangun di atas. Nah kebanyakan tempat kita itu wakaf bukan? Di musabbal kan ya? Musabbal lil qabr yang diperuntukkan untuk umum dari pemerintah atau dari desa itu tidak boleh apa namanya membangun di atas kuburan yang musabbal, kecuali kalau orang tersebut minal solihin, termasuk orang-orang yang soleh, baru boleh. Tempat kita soleh ra soleh, pemabuk ra pemabuk, non muslim kabeh ngijing kabeh. Ya gak? Dan sudah umum. Jadi hukumnya kayak gini, Syafi'i. Nah terus kalau sudah terlanjur dibangun, secara hukum bagi pemerintah boleh menghancurkannya. Loh kapan lah kok kayak gitu ya? Karena itu menyempitkan bagi orang-orang yang meninggal setelah. Kenapa? Karena nanti semakin banyak orang meninggal, tempat nggak ada, dibangun kabeh. Loh, bukannya kuburan itu apa namanya supaya ada terus, bukan? Kuburan setelah hilang ya sudah ganti ya. diganti. Nah terus gimana? Ditumpuk gali yang sudah, nanti kalau ada apa namanya, ada jasadnya pinggirin, ada ini ya tulang-tulang sedikit mungkin ya. Nah sampai kapan? Sampai hancur tulang tersebut, sampai apa namanya, tulang-tulangnya sampai hancur. Setelah hancur baru boleh di apa namanya, ditumpuk. Nah hancurnya sampai kapan ya? Kalau di Yaman itu sekitar 80 tahun. Jadi makanya butuh ada tanggal meninggalnya. Dibutuhkan buat tanggal meninggalnya kapan? Oh ini 80 tahun yang lalu. Akhirnya ya sudah, nanti bisa ditumpuk. Oh ini seperti di Yaman itu di gamping-gamping. Bukan ya dibangun tapi pakai yang apa, mudah dihancurkan. Di Yaman pernah ngeliat di zaman pernah ya? Itu kan dihancurin mudah. Dan ketika ada orang soleh meninggal, di sini juga orang soleh, bahkan orang soleh gali tumpuk. Jadi nanti nisan di sini, nisan yang baru, nisan yang lama di sini. Kalau kuburan kayak gini berarti. Yang dulu nisan ini di sini taruh belakang, karena udah ditumpuk ini. Yang baru di sini. Jadi orang ziarah ya ini bapakku ya sampai wong kae ngono kae, orang lain. Kayak gitu. Enggak masalah kan. Di tempat kita dimasalahkan ngono kuwi. Ya enggak? Apa ustaz ziarah mbahku teh ziarah lho kok. Ikut dulu ya. Kamu bangun termasuk pemanen Pak. Itu kalau tanahnya musabbal itu bukan milik pribadi. Ya, tidak boleh membangun di atas kuburan yang musabbal, yang bukan milik pribadi, yang disediakan oleh pemerintah atau yang memang disediakan tempat desa-desa kita. Setelah itu dikecualikan orang soleh, para aulia, masyhur di wilayah ya. Nah itu loh, kenapa orang yang masyhur bil wilayah itu biru asyur bil solihin itu boleh dibangun di atasnya, supaya orang itu apa namanya menyemangati orang jadi orang soleh. Nek kuburane
wong soleh ini dimuliakan sampai saat ini loh. Kayak gitu. Orang soleh ini bisa dimuliakan seperti ini. Meninggal saja kuburannya dimuliakan seperti ini. Ini kita bicara kita ya, bukan bicara lain ya. Bicara lain ya Rame. wong kono akidah selain kita Wahabiyah ya enggak. Wah, apa mau boleh? Jangan kaji enggak boleh. Rasul, dan coba Rasulullah itu sekarang ada kubahnya. Ayo, coba si wali ancurin. Kubah enggak? Bangunan enggak? Nah, dulu zaman-zaman dulu makam-makam kalau kita ngorek sejarah dulu, sejarah Sayyidah Khadijah, Sayyid Ibrahim, Sayyid Ibrahim di situ semua makam-makam Rasulullah, makam-makam keluarga Rasul ada kubah-kubah. Cuma datanglah mereka akidah lain menghancurkan semua bangunan-bangunan yang ada. Dulu ada semua. Kalau orang sekarang mengatakan, oh tuh orang-orang sekarang bangun-bangun itu, coba lihat makam-makam di Baqi, makam-makam di mana, sederhana. Bukan sederhana. Dulu ada kubahnya nang kowe dihancurke dulu. Oh. Ben ana kubah, dulu ada kubahnya dan ulama-ulama dulu enggak ada yang enggak ada yang mengingkar sama sekali zaman dulu. Dari berabad-abad itu sampai ratusan tahun ulama-ulama bergenerasi itu enggak ada yang berani. Sudah dibilang itu enggak masalah. Tapi datanglah kalian menghancurkan kubah-kubah. Berani. Kalian itu kayaknya kalau buka makannya Rasulullah kayaknya sudah dihancurin kok kubahnya. Kubah itu sudah dihancurin. Kalian takut isi mandi mati kan? Rasulullah. Nah, itu apa? Kubah. Adapun sekarang tanah milik sendiri. Ada orang meninggal, aku kuburin nanti wae. Mau dibangun ke sekalian iki. Kalau dia orang bukan termasuk solihin, ya ngubur terus dibangun enggak apa-apa. Makruh, hukumnya makruh. Tapi kalau minal auliya, minal solihin ya bangun enggak apa-apa. Kalau sebagian ada yang mengatakan sunnah. Ya cukup. Supaya menjadi ibrah teladan bagi orang yang masih hidup. Memang dulu nek wong soleh, orang soleh itu berarti mulia hidupnya, mulia apa setelah meninggalnya pun makamnya dimuliakan. Bukan berarti kita beribadah di situ, bukan, tapi itu dimuliakan. Mending kita kabeh soleh ra soleh wis Izin kabeh. Izin kabeh. Nah, piye hukumnya ini ya saya sampaikan. Ya, kalau di daerah-daerah lain ya, daerah-daerah orang kaya itu kan ada tempat kuburan sendiri ya. Ada nggak? Pernah nggak dengar? Kampling kuburan. Ya kan? Beli dengan harga ratusan juta. Ada yang sampai M ya, ada sampai miliaran. Di pemakaman di sini, pemakaman luas ya. Di situ pokoknya sekampling ini kamplingan untuk keluarga, untuk siapa, kayak itu harganya sampai miliaran. Yang aksesnya jalannya pokoknya bagus, dijaga setiap hari, dijogo. Iya. Jadi ada satpamnya. Ngopo dijogo bareng. Ya kayak perumahan Peta Bumi gitu. Ada pernah dengar? Nah, Di Karawang ada. Di Karawang ada ya? Jawa Barat. Ada. 1,2 Mahal itu. M, ada 3 M, tergantung fasilitas. Berase apa enggak itu? Kuburannya yang asli apa enggak? Musabal itu sama wakaf berarti masuk Sama. kalau itu. Nah di tempat kita itu nggak tahu berapa tahun sih mayat bisa hancur.
di tanah-tanah kita. Kalau fikih kita malah ya ahli hubrohnya, orang yang benar-benar paham dalam masalah. Benar-benar ini mayat ini berapa tahun sih hancur. Seperti makam-makam ya, makam kadang kan kita temukan makam ada yang lawas ya, makam yang udah lama. Di tempat datuk kami, Datuk Ahmad, sebelum Jati Agung itu sebelah kanan di sana ada pemakaman, ada makam. Itu udah lama itu, semenjak Datuk Ahmad itu sudah ramai pemakam. Jadi beberapa kali saya menemukan di sana mau memakamkan orang di situ, saya kadang mentalkin di sana. Sebelum mentalkin saya ngeliat kuburannya. Nah itu apa Pak? Putih-putih. Mori, Bu. Mori orang dulu. Tinggal morinya saja. Morinya saja. Kadang mereka menemukan mori tapi baunya wangi banget. Tapi jasadnya nggak ada, udah hancur. Ya mungkin orang soleh tapi jasadnya nggak utuh. Baunya wangi kok. Ini yang morinya bau wangi. Ada yang kecil, ada mori kecil segini, berarti kan anak kecil Anak itu. kecil. Anak kecil. Kegali nggak sengaja, nanti ya dibalikin lagi. Morinya masih utuh, jasadnya hilang. Untuk bohongnya sih. Kayak ini sih ngapi ini. Tapi kalau wangi-wangi itu masya Allah, kalau masih ada wangi ya kita jadi husnudonnya luar biasa. Ya. Ayo terus. Al-makna anna akmal al-qabri qabru qamati rajulin muqtatilin wastatun yadaihi ila a'la kadalika arfatul adru'in wa nisbin bidrat niyati al-mutasilati yusanu ayuzata aidan fi qawlihi fi tulihi wa ardihi qadru ma yasa'um man yunziluhul qabra wa man yu'inuhu wal kabir wa sawiru fi ma dzukir sawa'un wa dafnu fil lahdi wa huwa ma yufaru fi asfali janibil qabri min jihati kiblati ba'da ay amma qaqamatun wa bastatun qadruma yasaul mayyit afdalu min ad-dafni fi sab'i wa huwa ma yufaru fi fasadil qabri karena ada insalafatil ardi wa illa fasadku afdal Wa akmaluhu. Nah, sekarang kita bicara akmal. Akmal. Kalau kemarin tadi kan kita bicara apa? Paling minimal. Minimal yang penting bisa menutupi baunya dan mencegah hewan buas untuk menggalinya. Cukup, berarti kan semeter kan cukup ya. Semeter ada yang menggali nggak kuburan kita dari hewan-hewan? Enggak kan ya? Insyaallah enggak. Berarti cukup kalau kita katakan akol paling minimalnya. Sekarang yang sempurna gimana? Qomatun wa basatun. Sak dedek, sak pengawe. Sendiri bro. Suruh banget ya. Ini kalau kita temukan bastotnya ini, makanya di sini gimana? Al maknanya bahwa sempurna-sempurnanya kuburan itu adalah qadru, kadar atau ukuran berdirinya seseorang laki-laki yang muktadil, yang sedang. Jadi wongnya ora terlalu dhuwur, ora terlalu pendek, yang sedang. Sedang ya kula iki sedang. 170 juga. 170 juga. Ya, hampir 170-an. Berarti kayak gitu tambahin lagi berarti berapa? 185. Mungkin 2 meter. Tambahnya 2 meter kan? 2 meter ya. 2 meter. 2 meter. Kalau kita bicara yang sempurna ya, bicara yang sempurna. Hah? Juga gak ini guys. Wah, ini. Momong.
Kalau kita bicara yang sempurna seperti ini yang sempurna ya. Afdol. Wabasatun yadehi ilal a'la. Ya. Melembutkan kayak gini. Suruh. Mayatnya kangen lagi. Oh, jauh. Kerek ya. Ya. Hah? Wabasatun. Wadalika arba'atu adru'in. 4 dirok. 4 dirok. 4 dirok, satu diroknya itu kurang lebih 5,5 atau sampai 60 cm. 55 cm atau ya kurang lebihnya itu kali 4. Hah? Iya berarti 2 meter. 2 meteran ya, 2 meter lebih kalau ditambahi wanis pun kok Pas tengah. ya 2 meter lebih kalau 2 meter kita lebih. lihat ukuran sekarang. Berarti ini saya ini belum mutadir kalau menurut ulama. Berarti mandang dulu meneng. Nuruninnya pakai tangga ini. Mutadir. Kalau kita ngeliat ini ya jauh banget. Ya. Tukang gali kubur ya jalur bayaran pindu iki. Double. Anu ya, kuburannya 2 meter 2 meter telung puluh. Ngubur main kowe karo ngubur kowe. Temen. Di sana akeh iki. Asik. Dan cukup gitu. Tapi repot nih, kali meter kan daerah persalahan musim rendah. Musim rendah. Ngetuk terus. Iya, kalau kita itu ini apa namanya? Udah terlebih lagi nih. Iku nek sawah, kuburan di tengah sawah. Iku nek banjir kan. Bayu tok iki nang yo proplok ketemu kayo. Enggak boleh ya kita sebelum kita waktu menguburkan nggak boleh ada air ya. Air cuma apa namanya ya mungkin becek-becek nggak masalah. Tapi kalau ada airnya jangan tenggelami. Ya, jangan tenggelami. Nggak boleh. Carikan tempat lain. Saya kadang melihat video-video orang proses penguburan kuburannya tenggelam, makanya digelamin, kasih batu-batu di tengah. Itu menghinakan mayat. Ini kuburan ini Beb berlaku untuk semua tempat minimal maksimal ini atau karena ini di saat di penulis ini hidup di padang pasir maka mungkin kurang lebih 2 meter sekian. Di tempat kita ini sepertinya 1,5 meter tanah sudah keras misalnya. Apakah ini umum atau melihat kondisi hal dari tanah di tempat pemakaman dulu? Nah, kalau memang tempat itu memungkinkan bisa sampai Yang ukuran akmal. sampai ini yang sempurna ini sudah di semua tempat nggak ada beda. Tapi kalau memang sulit seperti tempat-tempat kita ada tanah wadas, Iya. wadas kan lama. Ya kita mungkin pakai yang penting akolun kompri Minimalnya ya komproton nggak bau, nggak bisa Ya. dibongkar. gitu nyaman. Sulit kalau kita ngelihat ini. Karena kalau ngelihat ini di Madinah itu kurang lebih 2 meter. 2 meter ya. Karena kan pakai tangga itu. Nurunkannya pakai tangga. Di Mekah Madinah itu Madinah, pakai iya. tangga. Tapi kan mudahnya di Madinah itu Atasnya tutup ya. ditutup corong. pakai cor. Enggak di. Ini cor seni gitu ya. Iya. Begini. Jadi kotak-kotak Ditempel-tempel udah. template blek tutupi kanan. Jadi Pinggir-pinggirnya tengahnya tutupi ngerowong kanan. berarti tengahnya ngerowong berarti kan. Iya. Nah, itu. Enggak Enggak, ditutup. Enggak. Ya kayak apa ya? Terus lubang, lubang ini cor-coran. Ini mayat di sini ya sudah blok di atas ya. Yang ini dihadapkan ke kiblat. Ke kiblat selesai. Jadi makanya ganjil tutup. Nah ini faedahnya termasuk ya faedahnya besar juga ini. Ini ORP matinya mati suri
bisa ikut lagi. Tinggal dulu. Dua kayak gitu kan. Ini balik. Balik. Astagfirullah. Kalau tempat kita mati suri ya mati mana? Mati betulan. Injek-injek lah kami. Wis padet bae. Waduh. Ada apa ya? Tolong enggak balik umum. Ajane yo antisipasi setiap mayat itu nek iso digawani HP ya. Video BA. Aku berani bolong ada. Mati suri. Mati suri sinyalnya kono. Mati mana? Kalau mati suri sendiri ada pembahasan nggak Bib, dalam kitab-kitab kota baru? Apa namanya? Kalau kita itu kalau sebelum di fikih kita yang besar ya. Jadi kemarin ada nggak? Jadi harus menunggu benar-benar ini mati benar belum. Kita nggak boleh ini langsung ini orang meninggal langsung mati sudah benar langsung apa namanya dimandikan langsung kafani sholat itu kubur ke. Sebelum kita benar-benar mengecek apakah dia itu benar-benar mati. Karena ada beberapa cerita ada orang apa namanya meninggal, semua orang melihatnya udah meninggal, dicek-ceknya udah meninggal, tapi dilihat kok apa namanya jempol kakinya masih ada keringat, masih ada keringat kok, keringat ini, keringat. Badan wallahualam kalau badan, tapi waktu itu yang disebutkan kaki ada keringatnya. Posisi gua ini seorang belum kan. Jangan kata orang yang paham nikahnya masih hidup ini. Jangan dikuburin dulu, jangan ini. Tunggu dulu. Bener kan? Tiba-tiba satu hari kemudian bangun. Bangun. Termasuk korban cepat-cepat nguburin itu ini Imam Baidawi. Imam Baidawi yang punya tafsir Baidawi ya, yang tafsir Baidawi besar. Yang pernah ngaji Pak Fatah. Itu kan dulu kisahnya beliau itu meninggal. Ya itu orang-orang mungkin kurang ahli dalam bidang seperti itu, langsung gendang dan dimakamkan. Orang kan, oh ini kan mayat sudah mati ya sudah, jangan dimandikan, kafani, sholati, kuburkan terus. Setelah dikuburkan selesai, dia bangun. Ngopo kowe. Ya Allah. Iki piye iki? Akhirnya nazar. Seorang ulama, nazar, ya Allah, seandainya Engkau selamatkan saya daripada musibah ini ya Allah, saya akan membuat tafsir untuk Al-Qur'an. Nazar. Akhirnya tiba-tiba ada orang tukang pencuri kafan. Pencuri kafan zaman dulu ya, kafan kan mahal ya zaman dulu kita kan ya. Zaman saya itu Ya. kesaksian ya. Dulu kafan dulu zaman dulu mahal ya. Kafan putih kan mahal tuh. Kalau sekarang murah-murah. Nah. Wong kain ihram wae sing piro? Kayak 1.000 untuk api gitu. Dikali sudah kan kain kafan yang harus cari yang mayat yang baru kan. Kuburan yang baru dikali malamnya ambil kafannya baru alhamdulillah pokoknya kaget pencurinya ya kaget kaget ini tahu apa jadi Imam Baidawi ngerti gua kira jaluk apa kain kafan kan kafannya ada 3 kan wes sakene lo aku keisi jiwa wah dikiranya main hidup udah ini wah lo wedi. Setelah itu selamat akhirnya bikin tafsir Baidawi. Kita kisah tafsir Baidawi gitu. Makanya kalau kita itu ya sudah mati lagi, mati hidup mati lagi. Nah, ketika kita itu melihat ada orang meninggal, sudah lihat dulu benar-benar nggak ini meninggal. Lagi bisa ngecek apa mulai nafas, mulai detak jantungnya ya. Ini terus
orang meninggal ini kalau kita ngeliat kita ini akan ngelember apa ya, kayak jatuh kayak gitu, apa namanya, nggak kenceng lagi, ini nggak kenceng lagi kan, apa kayak mengkerut ya, kayak gitu, tanda-tandanya termasuk. Terus ininya sudah sudah melemes ya, kakinya sudah ada. Kalau kita kan badan juga suhu kan, jadi dingin, ya. Kaku kayak gitu. Agak ada. Nah, kencangnya berarti 2 meter lebih. 2 meter lebih. Di Mekah Madinah dia paling. Tapi kalau itu ya, orang yang 2 hari, 3 hari, 4 hari ya, kita ngelewati makam di Mekah Madinah 3 harian, 4 harian gitu. Itu kadang masih tembus baunya, masih tembus bau. Soalnya itu apa namanya, cok-cokan, diangkat, teblek lah, blek. Setelah itu pinggir-pinggirnya cuma ditutupi tanah-tanah, Pasir. masuk. Nah itu kadang masih ada jebol. Soalnya saya setiap apa namanya ke Mekah, artinya pasti ziarah sama. Kadang bau, pada menungso gitu. ada bau-baunya kena angin. Terus wa yusanu ayyuzada aidan fitulihi wa ardihi qadruma yasau man yuzilu qabqa wa yum. Disunahkan juga ya untuk membuat apa, melebihi di dalam lebarnya, di dalam panjangnya. Di dalam panjangnya dilebihkan wa ardihi, jadi lebarnya mayitnya kita lebihkan ya, kuburannya itu, kuburan mayit itu dilebihkan panjang sedikit, dan lebarnya juga dengan kadar mana? Dengan kadar memuat orang yang akan menurunkan mayit ke kuburan dan orang yang menolongnya. Jadi orang sempit sana ini mayit mentang mayit cilik sana ini terus di sana ini enggak, sekiranya ada orang di bawah itu bisa mengambil mayit itu menurunkan ke bawah. Wal kabir was sahih fima dzukira sawau ya. Mayit besar atau mayit yang masih kecil juga dalam masalah itu semua hukumnya sama, dihukumi sama. Itu apa, dalamnya ini semua sama. Kalau saya belum pernah menemukan kuburan anak kecil ketika mau dikuburkan, itu dalamnya sama nggak? Sama. Kalau di tempat kami lebih dangkal Lebih dangkal ya. dibanding orang-orang tua. Ya mungkin apakah itu kebiasaan mereka? Yang jelas lebih cepat dia. Tapi kalau kita ngelihat ini ya Sama. Jadi sawaun di sini. Sama. Nggak dibedakan. Misal niku yang keguguran ngoten niku medal semoten kayak gini pripun? Yo apa masih ini apa Ramadan. di atas 6 bulan. 4 bulan. Hah? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan ya nggak wajib. Yang wajibnya cuma dikuburin. Kuburin aja. Ya kuburnya kalau masih segitu ya Masih kecil. Buntel-buntel ya buntel terus tebok kayak gitu. Ya enggak, kalau kita ngelihat ini oh rasa cukup banget ya itu. Ya gue sih. Tapi kalau kita ngelihat yang kecil sepertinya di atas yang sudah punya nyawa ya, dihukumi sama. berarti dikafani juga ngoten. Ya. Nah, yang 4 bulan itu sunah kafan. Sunah di kafan. Berarti sami kalih buntel sepul ngoten niku. Ya kita ngelihat tuh bentuknya, kalau sudah bentuk manusia ya dikafani kan. Kalau bentuknya cuma daging, kempel, gitu ya, kuburkan saja.
Kalau yang masih yang sudah ditiup ruhnya ya dimuliakan karena beda ya. Dia akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Syafaat. Kalau di bawah 4 bulan ya si berono nyawon dianggap daging aja gitu. daging. Yang penting nggak bau kan. Menjal ke apa caranya pangan kucing ya apa. Secara hukum ya kita bicara. Kalau kita kan biasanya dihormati kayak jeneng barang. Ngomong bulan aja kayak jeneng. Kliwon. Ada kan. Kalau lahirnya malam Kliwon atau Kliwon. Senin, Pon. Kadang mau dikasih. Padahal 2 bulan kadang umur. 2 bulan. Sebenarnya kalau 2 bulan ya di bawah umur yang belum ditiup roh itu nggak bisa nyelamat karena bentuknya kayak benda mati, nggak ada ruhnya. Jadi Allah Taala nggak menciptakan ruh di situ. Ada ibu-ibu cerita bahwa dia keguguran umur 2 bulanan, nggak begitu terasa ada darah, tapi berkali-kali ngimpi ketemu anaknya, katanya itu anak aku anaknya jenengan, saya anakmu, anak gitu. Terus apa itu? Ya jin, korin, nggak ada. Apa namanya? Kalau namanya nggak ruh itu ya ada. Kalau ruh itu benar-benar ruh. Namanya ruh kan kita ngelihat hadis bahwa sumayung faufir ruh ya, lalu ditiup ruhnya. Umur berapa itu? 120-an. 120-an. Masa ada umur 2 bulan wis neng ruh. Iku mah ngomong 2 bulan ternyata wis 5 bulan nih. Salah ngitung. Wadafnu filati ya. Adafnu filati. Di sini beliau mengatakan ada lahat, ada apa syak. Di sini adafnu filati itu lebih utama. Lahat itu bagaimana sih? Lahat itu mayufaru fi asfalil janibil qabri min jihatil qiblah pada ayu amako qamatan wa basatan qadrama yasul mayit. Yaitu galian, sebuah galian digali, setelah gali qamatan wa baso ya. Setelah itu digalikan ke arah kiblat. Sana kan arah kiblat. Jadi ini tembok kayak gini ya. Sini digali sekiranya memuat mayit. Jadi mayit di sebelah sini. Setelah itu mayit jadi kayak opang di sini, opang. Atau mau kayak gini kan? Atau apa namanya? Dikotakkan kayak gini, ini. Terus mayit semprot. Ganjel, tutup. Itu namanya lahat. Dan lahat ini lebih utama karena Nabi Muhammad SAW itu dimakamkan dengan lahat. Ini pun semua hada insolubatil ard. Kalau tanahnya itu bukan tanah gembur, tanahnya tanah yang keras. Di tempat kita tanahnya tanah ini solubat ya. Tanah keras tempat kita itu kebanyakan ya. Dia pergi kan Pak? Kamu di kedua samping kan ambrol betul? Boleh kan? Ada lebih itu. Nah sunnahnya sebenarnya seperti itu. Sunnah yang paling afdol. Yang paling afdol seperti itu. Karena Kanjeng Nabi dimakamkan dengan lahat. Kalau di Yaman tanahnya gembur. Di Yaman makamkannya pakai syak. Kalau syak makam kecil, nah kayak ada kalen cilik, ya, kalen kecil, baru ditutup di atasnya. Ini kalau tanahnya gembur. Kalau diginiin ambrol malah. Setelah ketemu ngutuk ngolong neng, ambrol banget. Berarti yang di lubang terus tengahnya galian itu senes lahat. Bukan, itu syak. Nah itu sunnahnya sebenarnya lahat.
Nah makanya kalau kita itu sebenarnya kalau bisa ya nyampaikan ke tukang gali. Tukang gali itu ini ngaji gitu nih. Orang gali dok. Jadi Kalau nggak syak nggak lahat ya. Dia maunya ke lahat tapi dia nggak nyowek ke samping tapi cuma dicowek ke bawah tapi pinggir. cewek ke bawah. Jadi dia kayak syak tapi pinggir. Pinggirnya jadi Pinggir yang ya. tengah-tengah Oh, itu kalengnya di pinggir. Jadi dia Oh nggak iya, gerong, iya. nggak Kayak gua. gini, terus Iya. kayak gini ya. Oh, Tapi maksudnya gini. ya syak itu. Jadi masuk ya. Syak ke pinggir gitu. Ya syak pinggir. Sak pinggir. Berarti kalau lahat itu secara sempurna dulu baru tampilnya Dilobang. ngerowong dia. Cowok. Nah, Cowok. coba. Kayak gua. Jadi kalau itu ya sebenarnya agak repot juga nanti. Repotnya apa? Atau ya. Patoknya kok. Kalau patok kan pinggir gini. Mayit itu belakang ini kok. Nah, iya. Iya. Nanti jadi masalah. Kudu pas iku nakoknya apa lho. Lagi sing diem dulu gini, mayitnya nang kene. Tapi di Indonesia kebanyakan syak sih beda. Iya, Kebanyakan syak. Mungkin karena lebih simpel matoknya itu. Lebih mudah matok. Nah, aku lihat, dikubur yang penting. Kalau kita mau sunahnya, dan Al Habib Abdullah bin Alwi Haddad itu makamnya lahat. Makamnya lahat. Dari semua makam-makam di Zambal di Tarim itu makamnya pakai syak, beliau pakai lahat. Nah, katanya sih momen karomatihi, karomahnya beliau ketika meninggal tanahnya dilas. Karena saking beliau mengatakan tidaklah daripada sunnah aku berharap kecuali semua sunnah itu bisa tak lakukan nikah. Sampai meninggalnya pun ya, sampai rambut akhir hidup beliau rambutnya agak panjang. Itu kenapa? Karena Kanjeng Nabi akhir hidupnya rambutnya agak panjang. Kang Let, Ya. misalkan teng daerah tanah gambut ngoten niku kan nek dikeduk panggung medal tuyone ngoten. Nah, niku sekitaran 20 km luas dari desa niku. Kan seharusnya Yang golek panggonan sing nggih ngoten niku. Nah, misalkan niku jauh dari pemukiman terus teng danau ngoten niku pripun? Namanya enten tanah gambut niku. ya Teng ketika pulau. Ha. kalau memang tempatnya Pulau. ini ya tanahnya apa namanya gambut mengeluarkan air ya. Ya ketika dikuburin jangan ada air, jangan digeduk, di tawuse baru dimakam kayak nanti cepat. Jangan ini nunggu bayu celuki wae lah penatu sekalian. Boten sukani nganu peti. Hah? Ya itu Celuki. Gitu. enggak. Enggak. Kita fikir kita. Angel itu. Dan tempat kita di tempat lain, daerah lain, memang daerahnya daerah gambut yang keluar airnya terus. Pemakamannya di situ, wong nyapke dari pemerintah di situ. Repot itu. Padahal tanah-tanah yang lain enggak. Kenapa? Ini kita tanahnya murah. Ya kan yang pemerintah, yang kelurahan belikan tanah itu buat ini kuburan. Ini masake sambutan gitu. Tapi pernah kejadian Beb di satu tempat itu, dan ini memang terjadi. Jadi beliau ini tukang pawang hujan. Jadi begitu pas pemroses penguburan itu disedot sama air nggak pernah itu belum terjadi. Benar terjadi airnya, karena pada waktu kita ditanya juga udah berapa lama nyedot, setengah jam. Air mesin akhirnya tetap dimasukkan. Kalau di lubang nggak mungkin masuk ditimpa batu Beb. Pada waktu kita kesepakatan dengan Pak Kiai PS itu, karena kita sudah hampir 20 menit nggak masuk akal. Kuburan segitu. Ternyata dia duduk pawang hujan. Ketika hujan. Ini betul. Jadi mati bang hujan. Jadi
ternyata dia nggak bisa nyegah air itu kan. Akhirnya Dia ya sih sudah. ikan banyu sekolah langit. Toko bumi ini nggak iso. Dia singkat cerita ya ditimpa batu tulip karena emang nggak bisa ngambang. Nggak dalam memang sekitar 1 meter. Cuma masalahnya dia nggak bisa. Airnya tuh nggak berkurang, nggak bisa. Jadi buantar banget. Ini pas lucunya itu yaitu airnya nggak, debitnya tuh nggak bertambah nggak berkurang. Disedot Udah, itu. taruh ditimpa batu. Dan itu Pakai peti. gimana? Nggak pakai peti. Nggak pakai peti? Nggak pakai peti. Ya jenazah kan kita nggak tahu awalnya. Iya. Sisa bubur. Ya udah akhirnya ya yes kayak gitu lah. Dan setelah itu bau sekali kubur itu sampai 2 minggu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita hidayah, ajaran hidayah. Jadi itu jadi agung sana dia seperti itu. Nah kalau gitu kan kita nggak mungkin nunggu saat maghrib untuk ngesat itu kan. Akhirnya ya sudah timpa batu itu. Tempat repotnya kita ya itu. Kadang tempat kuburannya yang banyak air. Iya. Yang lainnya sih kan nggak ada. Ada. Nggak ada. Cuma dia doang. Ada air tapi nggak se ekstrim itu. Namanya dipakai ember pun selesai. Sampai ngaku alkon tengah jam bersat 20 menit itu nggak berkurang nggak bertambah. semeter jedul. Celupi sekali. Sebenarnya. Jadi maknanya memang kondisi itu ya hanya satu-satunya pada telepon kok. Udah semua. Maghrib ini. Suwen. Karena nggak ada asar posisinya tuh mungkin. Tapi bisa dihadapkan kiblat. Ya namanya di bawah. Kita Kita udah berusaha tapi Nah itu makanya repotnya. Kalau di ini madepin kiblatnya iya. tetap kita usaha ya sama itu. Maksudnya kalau kondisi seperti itu kan berarti tidak se ekstrim kamar tatruk, tapi kan kondisi itu kita nggak bisa menghadap kemana. Cuman ya tetap kita coba mana kepala wajahnya gitu. Cuman kan bisa jadi balik kan itu hanya Allah tahu kan. Ya Ada air. kondisi seperti itu kan berarti ada pengecualian ketika emang terjadi itu. Ada nih. Insya Allah pengen kayak banyu nih. Karena suka nolak banyu jadi kayak banyu. Jasa min jinsil amal. Kayak sinetron apa kita? Pembalasan sesuai dengan perbuatan gitu. Perbuatannya Bisa aneh sering kan? mengandung banyu ya. Jadi air itu hampir 1 meter tapi nggak bisa habis. nah itulah Akhirnya diganjel batu tenggelam Air. sampai ngasih papannya aja susah Bib. Iya. Tetap ngambang terus. Ngambang. Walau alam sampai semua barber ya 10 maghrib. Maksudnya kan Ini memang- tempat ini jenengan. iya. Enggak. Pakai ember paling 10 ember selesai. Ember cor itu. Pas musim hujan. Memang kalau pas musim hujan di situ banyak air tapi nggak se ekstrim. Nggak pernah pakai mesin sebenarnya. Itu Ustaz. Paling 10 ember, 15 ember wajar. acem itu Dan itu nek tanah kuburan di damel bisnis kolam lele. Ngopo iku? Api malah teosi saja. Damel kolam lele. Boten sat-sat. Enggak itu. Kalau tanah wakaf ya, tanah Tanah wakaf wakaf. buat bisnis itu nggak boleh. Tapi seandainya yang paling dibahas itu di tanah wakaf kok nang kono nek wit duren. Iki wit duren sapa iku ya? Sering. Ya. Durennya siapa itu? Apakah orang boleh memakannya? Boleh. Ini kalau wakafnya orang muslim, berarti orang muslim boleh makan. akapnya goro desa biasanya Iya. nah ditanduri kayu jati sedikit terbangnya kecil Right. right Kan saya bilang ya. iya Kalau wakafnya untuk orang muslim, ya gitu kalau wakafnya untuk semua orang di desa itu untuk ya boleh orang desa itu makan. Kadang nang gedung sari kan ono duren. Gue sih ora enggak ono wis ono. tahun nemu dia Masa kan Samsul ini di mangkat dianggap kan jero kan menunggu kedan dia seperti kali ada nih ini tapi ya lumayan Enak. Dulu ya. kan nemu Samsul kan ringan ya
Ya, ini Abdul. Jadi ini wadafnu filahdi Abdulu minadafnu syakti. Ya. Kalau syak itu berarti tengah. Ya sudah. Lahat itu samping. Syak itu ini samping. Arah Tapi kadang kiblat ya. kadang bukan lahat, bukan syak. Bukan lahat, bukan syak. Gimana cara? Saya pernah ngeliat ya, saya pernah ngeliat. Jadi kotak, kayak gini, mayat taruhkan di samping, ganjel-ganjel Iya. batu, terus kasih papan Papannya miring. 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 Iya, iya. Ada bib itu. Iki, ya opo iki, opo iki. Lahat enggak Soalnya sak juga. kuburan lah. Yang penting orang mampu. Jadi itu jualnya gimana? Kita makamin di tanah wakaf atau di tanah masing-masing? Ya, apa namanya? Sebenarnya boleh kita memakamkan untuk pribadi untuk kita sebenarnya. Nanti saya makamnya di sini. Boleh. Kalau orang biasa itu sih bukan ulama, Gimana? bukan ulama maksudnya dikubur di tanah pribadi. Enggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Seperti saya dihibahin tanah sama orang Sailing. Itu tanahnya di tengah-tengahnya itu ada makamnya dua. Dulunya yang punya tanah itu, anak-anaknya nggak ini sing gelem manggonang gunung. Kono makamnya bapak sama mamake. Bukannya seneng malah kalau dia cedek malah Udin. weden. Kayaknya kayak wong. Saya ngasihkan abad Ebor ngasihkan ke saya. Sama saya tak kasihkan, nanti kayaknya tak kasihkan orang juga gitu. Gimana lagi? Kalau makam bilang itu nggak bisa ya? Hah? Misalnya Pindah, bangun, pindah. ya pindah. Ya pindah. Sorry. Bacian. Baru makan. Santri. Santri ini. Rantai ini pedot. Oh. Santri pedot. Iya. Masya Allah. Apa pemindah makam? Iya. Memindah makam. Memindah makam hukumnya gimana sih sebenarnya? Nggak boleh. Pindah makam kecuali kalau sudah hancur. Sudah hancur. Boleh. Tulang-tulangnya kayak di Mekah Madinah itu tulang-tulangnya pindah. Nggak tahu itu setelah kan berapa tahun kemudian dibuka itu. 3 tahun dulu. Dibuka 3 tahun ya. Diambil tulang-tulangnya dikumpulin terus dikumpulin di mana nggak tahu. Jadi kenapa? Karena untuk menguburkan mayat yang lain lagi nanti. Kemarin pemerintah Indonesia daripada Kementerian Agama diprotes waktu haji. Kenapa? Banyak dari Indonesia itu meninggal di sana. Tua. Tua banget soalnya. Semangat mbah mati akhirnya mati nang. Ngopo-ngopi makam ngono. Makamnya banyak orang meninggal di sana. Sedangkan di sana kan makam terbatas ya, malah seperti itu toh. Nggak tahu itu pemakaman di mana lagi itu. Tumpuk. Di Bandar Lampung itu kan makam di Dusun, di Dusun. jalan. Iya. Kalau makamnya orang soleh nggak? Kalau makamnya biasa nggak masalah. Gusur. Ada yang utuh ya sudah kita pindah. Iya. Dulu di mana sih? Torik mana ya? Jalan tol di Mekah Bikin tol. Madinah ya, Mekah Madinah kalau nggak salah. Di situ ada makamnya Sayyidah Maimunah. Ya. Sayyidah Maimunah atau Sayyidah Maimunah. Istri Rasulullah. Iya, kalau yang di Madinah, yang di Makkah Maimunah. Iya. Maimunah ada. Dulu itu sama pemerintah Arab Saudi mau digusur. Karena ini secara sesuai apa namanya? Regulasi. Sesuai regulasinya jalan ini harusnya lurus. Ini ada makam tuh, terus gusur wae ngopo lah. Wis ono wisan. Kayak ini. Akhirnya sudah bikin apa namanya? Konstruksinya lurus. Malamnya ini
yang apa muhandisnya apa Pemborong. insinyur bawah ya anunya apa lah ya yang Kontraktor. kontraktornya yang pokoknya dia yang kepalanya itu dimimpi sama Sayyidah Maimunah sampai kemarin gusur makamku kalian untuk syafaatnya bujuku gitu. Luar sumpah udah dikasih tahu sama ulama-ulama ini makamnya istri Rasulullah, ini makamnya istri Rasulullah, jangan kamu gusur, ini kita muliakan, ini makamnya Rasulullah, nanti besok dari kiamat kita mau bilang apa di depan Rasulullah. Dikasih tahu sama ulama-ulama, enggak tetap sumpah kok mau Sanjur. malamnya di ini sama Sayyidah Maimunah baru percaya dia. Kandani wong urip ora ngandel, kandani wong mati ngandel ya. Kan aneh. Dikandani wong urip ora ngandel, kandani wong mati ngandel. Akhirnya njuk menceng gitu. Saya nggak tahu di mana tadi. Itu kalau dari Mekah dari Ka'bah sekitar 4 kilo tuh. 4 kilo. Kalau kita arah Masjid Aisyah itu. Katanya itu ada yang menceng pokoknya ya, ada yang menceng karena seharusnya itu lurus Arah kenapa? sebelah Karena kanan jalan dia posisinya. 4 kilo. Kalau ya tempat-tempat kita ya itu apa namanya gusur-gusur. Jalan tol itu menggusur makam berapa itu? Puluhan ya. Tapi dari situ juga kita melihat kemuliaan orang, ada masyhur, ada masyhur. Seandainya ada wasiat ini, ada wasiat daripada mayit. Engko aku nek mati, ya. Makamnya mama pindah. Padahal masih beberapa hari atau beberapa dan wasiat itu nggak boleh diteruskan. Tapi kadang orang nggak tahu hukum. Wasiat seperti itu, yo pindah baik. Pindah. Setelah beberapa bulan, beberapa tahun ada yang pindah. Ada kejadian di Samarinda. Wasiat nanti mama makamnya dipindah. Tulang-tulangnya kalau ada ini ya, boleh dipindah, wasiatnya dipindah. Beneran wasiat. Ya, sama setelah bapaknya meninggal dimakamin, mau pindah makamnya ibunya. Sebenarnya ya sebenarnya putra kiai tapi belum tahu hukum. Dipindah, tukang gali kuburnya bawa styrofoam. Ya, buat katanya buat tulang-tulang tok, tapi dari keluarga bawa peti. Tukang gali kuburnya nggak lah, ngapain dibeliin peti juga, tinggal tulang-tulang tok, paling mau ada styrofoam beres. Tahu apa? Ada keluarganya mau meriahkan itu. Ternyata utuh. Tukang galinya langsung nangis jaluk ngapura minta maaf. Nggak tahu kalau ibunya utuh. Itu dipindah. Untuk tata cara memindahkan makam yang lebih dari puluhan tahun, 80 tahun, apakah bisa dengan cuma memindahkan sebagian tanah kuburannya itu ke makam gitu? Bisa dari ini. Kan kejadian dari masyarakat kadang seperti itu. Cuman mindah ya formalitas ngambil tanah kuburan itu terus pindah ke kuburan. Misalnya tanah ada di tengah desa gitu. Harus cari balungnya. Enggak dekat. Cuman ya diambil tanah kuburannya ke atas itu syarat aja. Terus pindah ke kuburan gitu. Enggak gitu. Yang mindah satu tulang-tulangnya itu kalau ada tulang-tulang. Kan ketika ada daripada pengumuman dari pemerintah ini jalan ini mau bikin jalan tol, ini ada pemakan menggusur, dikasih tahu ke mereka. Iya sih. Keluarga Dikumpulin. silakan dia. yang mau mengambil gali ininya, makanya dikumpulin, mau dipindahin. Dari situ kan digali. Ya kalau cuma diambil atasnya ya tanah itu bukan tulang. Kalau masih ada tulang-tulang ambil. Jadi sebagian banyak masih ada utuh. Dan yang utuh kebanyakan ya mereka berakidah kita. Masya Allah. Hampir semua yang utuh itu berakidah sama dengan kita.
yang mau tahlilan, yang mau maulid, yang mau ini. Kebanyakan ya. Bukan mami. Alhamdulillah, maksudnya dari situ kita juga menyatakan bahwa tambah mantapnya kita dalam akidah yang kita yakini. Bahwa kalau orang-orang itu tawasul tahlil itu nggak nyampe nggak ini semua kan seharusnya akidah kurang benar, berarti ya seharusnya nggak utuh-utuh jasa-jasa. Kalau mereka nggak percaya, oh itu kan utuh kan karena ini saja mungkin punya amal, oh itu Susah. Kebetulan. Terus wa yudha khutwa la turab. Terus di sini diletakkan ya pipinya di atas turab. Jadi kayak gitu. Tempel-tempelkan, disunahkan ditempelkan di apa namanya? Di tanah. Turab. Al makna annahu yudau khatul mayit ala aiman nadban ba'da tanhiyatil kafan anhu alama tahta ra'si min ardin aw labinatin aw nahwihi. Bahwa mayitnya pipi mayit itu diletakkan, pipi mayit yang sebelah kanan diletakkan secara sunnah ya. Hukum sunnah setelah menyingkirkan kafan. Jadi kafannya tempelkan. Ya, tempelkan anhu darinya alama tahta ra'si di atas kepalanya. Dari tanah kah atau dikasih bantal bantal dari tanah, yang bantal dari tanah atau selainnya, ditempelkan di bumi. Lagi apalah penting sama alasannya pas banget ini. Tadi ya Pak. Aduh. Gue Pak, sudah Pak. Tadi nggak Pak. Terus yang terakhir, wajib taujihu ila kiblat. Ya, wajib untuk menghadapkan ke kiblat. Wajib untuk menghadapkan ke kiblat. Al maknanya anahu yajibu taujihu al mayyit al muslima walau janinan fi batni kafiratin nufirat fihi ruh walam turja hayatu ila kiblat. Maknanya wajib untuk menghadapkan mayit yang muslim walaupun masih bentuk janin. Di perutnya orang kafir semuanya ya. Di perutnya orang kafir yang sudah ditiup ruh. Ya. Tapi tidak bisa diharapkan kehidupannya sama sekali. Walam turja hayatu. Tidak diharapkan. Sudah ditiup ruhnya, ya, tidak bisa diharapkan kehidupannya. Ya maksudnya memati ya. Ila kiblat itu jadi wajib untuk dihadapkan gitu. Walaupun masih bayi kecil, semua wajib berarti gitu. Yang muslim ya, yang muslim. Nek kafir kan ini, piye? Ini ya. Nah, dudukkan ke atas. Wa yasulu fil janin al-matur bistidbaril ummil lil qiblah. Oh, sekarang ya. Sekarang gini ya. Janin di perutnya perempuan yang kafir ya. Ini seandainya ini perutnya ibunya kafir, kok anaknya di muslim. Gimana hukum muslim? Ya mungkin dia meninggal di keluarga muslim. Dulu menikah dengan menikah dengan orang muslim ya. Menikah dengan orang muslim. Terus murtad ya. Kan janinnya masih dihukumi muslim ya. Janinnya. Meninggal, seibu-ibunya meninggal. Itu gimana hukumnya? Nah, ini janin ini hukumnya dan tidak bisa diharapkan kehidupannya. Berarti ini masih di dalam perutnya ibunya, terus ibunya juga meninggal. Kalau diharapkan kehidupannya kan harus dibelah kan ya, belah. Ini nggak diharapkan kehidupannya, berarti mati juga dihadapkan kiblat. Caranya menghadap kiblatnya gimana?
Wa yasulu fil janin al madkur bistidbari umil lil qiblah. Berarti ibunya dihadapkan ke wetan, ya. Nah, otomatis bayinya madhep ke kiblat. sampai agama kita di Syafi'iyah sampai segini loh. Janin yang muslim saja kalau sudah berumur Ibrah, apa namanya? Ibrah. 4 bulan ya. Iya. Dan wajahu ila dhahriha. Karena posisi janin ini ibu. Ini ibu. Ibu berarti kayak gini, berarti kalau saya madhep sana berarti bayi madhep balik. Balik. Posisi berarti ya kepalanya di bawah ya. Kepalanya di bawah. Sembuhlah kalau tahu dulu aku. Berarti nganti subuh. Kalau nek besar kan berarti boe yo sih. Sirahe nang gitu. Iya, kira-kira ngono wae. Coba ngono wae yang penting. Oh. Wa yusanu ayu doa al mayyitul matur ala jambil aiman. Disunahkan untuk meletakkan mayit yang telah disebutkan ya, ala jambil aiman di sebelah lampu yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Wa yuqahu ala laisa. Jadi posisinya kayak gini. Posisinya kayak gini. Bukan kayak gini. Makul kayak gini. Sama-sama menghadap kiblat dari Oh, kiblat tapi beda ya. Lambungnya sebelah kanan. Terus disunahkan juga ayusnida wajahu warijlahu ila jidar qabr. Disunahkan juga untuk menyandarkan wajahnya pepet ke kedua kakinya ke tembok kuburan. Jadi pepet ini. Ini ya. Pepet ini. Badan-badannya pepetkan. Wajahnya juga dipepetkan. Sunah ini ya, sunah. Wa yatajafa bi baqihi hatta yakuna qariban min hay'ati raqi. Lalu dianjurkan juga untuk merenggangkan ya. Wa yatajafa bi baqihi. Sekoriban ya di apa ya? Diginiin, agak kayak gini. Terus sampai kayak keadaan orang yang ruku, hampir kayak ruku. Jadi menjadi dilemes gitu. Ini kalau bisa. Ya, keadaan kita kan kaku. Akhirnya kaku. Karena tempat kita jarang orang mayit setelah meninggal itu dilemes-lemesin jarang. Kan kita lihat kemarin ya. Ketika orang meninggal baru meninggal kan disuruh diginiin tangannya kayak gini. Kayak gini didelok wong kita. Mayit itu mah dulanan. Wayang-wayang itu. Iki ben lemes otote. Lemes ya lemes ya sih. Oh enggak ngerti loh. Kan sunahnya. Bagi kita ya habis mati ya sudah jar. Iya gitu. Enggak dilemes-lemesin badannya. Ketika mau dimandikan ya angel kayak kudu digosok-gosok ini begini. Karena udah mepet kayak gini. Pasti kayak gini. Tali semua kayak gini. Diginiin sulit. Waduh. Ini. Ketika mandikan agak sulit gitu. Kalau ke dalam kan masih lemas kan masih diangkat bisa taruh air kayak ini. Wa yusnida dhuhrahu bila binatin ya. Terus punggungnya disandarkan dengan labina. Labina ini botol mentah. Bata mentah itu ngene kita ugel. Oke. Geluguk. Oh, Belunduan. gulungan ya. Gulungan. Wa yus'ala tahta rasi labinatun. Diletakkan ya di bawah kepalanya ada labina. Ini taruhkan di sini supaya untuk buat bantalan ya, biar nggak pegel. Supaya memudahkan untuk menghadapkan kiblat, meletakkan di pipinya di tangan. Cukup ya ini. Ya. Ada yang tanya lagi?
Ini seharusnya kaum itu udah ngaji bab Iya ini. sih, tapi ini harusnya ngerti. Karena mereka yang mengarahkan pada praktek nih. Iya. Di lapangan itu mereka ini. Aman. Dan juga saya pengen ngumpulin masalah bab yang bermasalah-masalah dengan masalah umroh. Orang tentang masalah hukum sholat di pesawat, tayamum di pesawat dan lain-lainnya. Perempuan yang haid di Mekah Madinah itu bagaimana? Di Mekah itu gimana? Baru sampai haid itu perempuan. Penting. Hukum jamaah itu kan harus disampaikan kepada jamaah. Kalau Kemarin di pesawat sholat kodok nggak bisa sampai kodok. kodok ya. Saya wajib menunjukkan semua jamaah wajib kodok. Jangan mau sholat, mau bisa sholat silakan sholat. Wudhu di kamar mandi itu kalau memungkinkan mau wudhu bawa air itu kalau mungkin silahkan. Terus sholatnya sambil duduk. Nanti itu dihormati loh. Nanti wajib kodok. Tapi itu nanti wajib ulangi lagi wajib. Mending sholat. Yo sholat dosa pak. Walaupun di kodok itu dosa sih. Tapi sulit. Ini jamaah sulit. Padahal mau ke tanah suci gitu. Si angel. Iya benar Mbak. Ya, kita itu bingung. Jangan sampai sholatnya nggak benar. Niat jamaah itu masih mau ngumpulin masalah-masalah yang berkaitan dengan umroh. Terus hukum-hukum batal itu ya, wudhunya harus ikut imam siapa sih di sana? Solusinya bagaimana? Perempuan yang haid itu bagaimana? Baru sampai haid, ayo Banyak. nggak ikut umroh, entah 36 juta, nggak melok umroh, mau niatnya umroh malah kayak itu umroh, kan kasihan. Nah, itu kan pendapat yang membolehkan. Imam Abu Hanifah ternyata memperbolehkan apa? Perempuan masuk masjid dan tawaf. Boleh. Itu ya. Kalau nggak ada solusi-solusi kayak gitu ya, kasihan orang. Ada orang baru sampai Madinah, baru sampai Mekah, baru sampai Jeddah, nangis. Karena belum tahu hukum. Jadi bingung dia. Waduh, iya. Berarti nggak perlu pil pencegah haid. Nah, pil pencegah haid nggak nyangka dia itu keluar darah. Ya, kan umumnya Orang biasanya itu ya Nah, ngombe. ketika sudah minum LKB. masih darah masih keluar. nggak, maksudnya kalau ikut pendapat Abu Hanifah kan ringan. Nggak harus minum itu. Ya kala-kali gitu.